kekuasaan itu selalu menginginkan akumulasi itu. Itu dasarnya. Surplus kekuasaan artinya keinginan mengakumulasi menjadi jadi. Jadi kekuasaan itu modal untuk korupsi. Itu poin saya. Tetapi saya tidak mengatakan korupsi itu buruk. Anda boleh jadi koruptor, tapi koruptor yang berintegritas itu. Apa itu koruptor berintegritas? Kalau Anda ditangkap, jangan nyogok jaksanya. Itu Tanggung jawab jadi ya. Koruptor yang berintegritas. Karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih dia mau jadi apa. Mau jadi ustadz, silahkan jadi ustadz yang berintegritas. Jangan berhenti berceramah kalau nggak ada amplop. Yes, itu namanya ustadz berintegritas. Kalau menjadi guru, jadi guru yang berintegritas. Jadi semua hal tergantung pada pilihanmu apa. Anda bertanggung jawab untuk pilihanmu sendiri. Karena itu saya kesel kalau baca tagline-nya KPK itu. Jujur itu hebat. Kurang ajar dia. Kita sambut dengan hangat ahli filsafat, akademisi, pengamat politik, Bung Rocky Gerung. Bung, di sini aja Bung, deket saya. Saya belum salam sama Bung. Saya fans Bung Rocky. Saya juga harus jadi fans kamu. Bung, saya selaku host, saya mohon ngajuin permohonan dulu. Saya jangan di skakmat ya. Jangan di skakmat. Ya. Jadi pertanyaan saya jangan di skakmat seperti pernyataan Bung orang-orang yang di sosmed itu ya, Bung ya. Saya nggak berani ini. Kenapa, Bung? Karena ini kerajaan kamu nih. Oh, ini kerajaan saya. Bung Rocky, sehat? Lebih dari yang kamu duga. Semangat pasti ya. Oh, ini semua pendukung saya Harus pasti semangat. Pasti semangat. Okay. Bung Rocky, saya sebelum masuk ke materi ini Bung Rocky, saya ingin pertanyaan awal, kenapa Bung Rocky mau menyediakan waktu, bersedia hadir di kampus IIB Dharma Jaya? 3 alasan. Boleh sambil duduk. Alasan pertama, saya ingin Lampung jadi pelampung bangsa ini. Alasan kedua, saya pernah menyumbang darah buat makhluk di Lampung yang namanya lintah. Karena saya pernah tersesat di Gunung Tanggamus. Wow. Alasan kedua. Alasan ketiga? Alasan ketiga, saya suka mendengar pantun. Oh, suka dengar pantun. Tolong siapin pantun ya, buat Bung Rocky ya. Cukup. Oke. Bisa kita mulai Bung Rocky. Tepuk tangan dong. 3 alasan kenapa Bung Rocky bersedia memenuhi undangan di IIB Dharma Jaya. Oke, saya pakai itu ya. Boleh. Terserah senyamannya Bung Rocky aja. Mau di atas podium boleh, mau berdiri sambil jalan boleh. Ya, boleh, kalau itu saya jalan-jalan aja. Ya, jalan-jalan boleh. Senyamannya aja Bung Rocky. Oke. Dharma Jaya. Demokrasi akar rumput mahasiswa untuk Jihan dan Jausal misalnya. Oh gitu Dharma Jaya. Oke, saya senang di sini karena ada suasana kejujuran akademis. Dan ini Jihan ini nekat ya. Dia ambil alih semua narasi saya tadi. Narasi memberi kritik. Dan oke, jadi saya pantun apa ya? Oke. Tadi apa pantunnya? Karung apa tadi? Karung. Keladang membawa karung. Jangan bawa karung untuk nangkap tenggiri. Jangan bingung kalau tidak jadi menteri. Di Jakarta, bahkan sampai tadi pagi semua orang WA-WA-an soal komposisi kabinet itu. Tapi di sini kita bicara tentang komposisi masa depan itu.
yaitu arah generasi. Kita nggak tahu apa arah kabinet. Tapi saya tahu ada arah generasi yang diucapkan tadi oleh seorang perempuan umurnya 30 yang seharusnya jadi wakil presiden. Tapi dia bukan anak presiden. Jadi besok masih ada gelombang kedua yang akan dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk menduduki portofolio kabinet. Saya ingin Pak Prabowo hari ini dengerin saya. Jihan itu berhak untuk jadi pemimpin. Dudukkan dia di kabinet. Karena nggak ada basa-basi yang diucapkan Jihan tadi. Dia bypass semua kegelisahan masyarakat kita. Apa karena dia muda? Banyak anak muda yang fura-fura faham alias fufu fafa. Jihan mengerti arah demokrasi padahal dia adalah dokter. Bayangin coba. Tapi dia membuat analisa yang tepat tentang keadaan hari ini, oligarki, hukum yang buruk, korupsi. Dokter membuat analisa politik. Saya memberi kritik terhadap kondisi tubuh bangsa ini. Kata analisa itu sama dengan kata kritik. Artinya membongkar anatomi. Analisis artinya menguraikan anatomi, right? Di dalam ilmu kedokteran, analisis artinya menguraikan anatomi supaya bisa langsung dilihat jaringan mana yang rusak. Di dalam ilmu kedokteran ada istilah apoptosi. Dokter Jihan kasih tahu saya kalau saya salah. Tapi nggak pernah salah saya. Apoptosi itu kondisi sel yang rusak yang akan bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang lain. Betul kan? Jadi Tuhan alam semesta memberi fasilitas pada si sel untuk bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain yang sehat. Kalau dia gagal bunuh diri, dia lakukan metastasi, mengganggu, lalu jadi sel kanker. Tapi ada seorang pemimpin yang sekarang nggak mau bunuh diri, walaupun dia udah merusak kanker nasional. Namanya Dr. Mulyono. Itu yang terjadi di kita sekarang. Keinginan kita untuk melihat bangsa yang bermutu, bangsa yang pernah mendalilkan kemerdekaan atas dasar kekuatan pikiran, nggak ada lagi sekarang. Orang bicara tentang komposisi kabinet. Orang bicara tentang apa yang akan dia peroleh kalau masuk dalam kabinet. Sebagian besar adalah menteri-menteri yang carry over dari kekuasaan yang kemarin. Menteri-menteri Pak Jokowi ada di situ. Banyak orang yang mulai kecewa melihat bahwa ini kabinet besar sekali. Kabinet yang mengalami obesitas. Dan itu memberatkan dokter nanti. Karena obesitas itu adalah the mother of all penyakit, disease. Betul kan, Ian? Gula itu sumber dari segala macam penyakit. Ibu dari segala penyakit. Jadi kelihatannya kita akan hidup dalam 5 tahun ke depan dengan kondisi kabinet yang besar. Artinya apa? Saya mesti bayar pajak lebih banyak untuk gaji mereka. Kalian mesti keluarin pajak lebih banyak untuk menggaji kabinet yang besar. Jadi mereka senang, kita yang susah karena kita mesti bayar. Kan mereka kita bayar. Setiap tambahan 1 pegawai di kementerian, setiap orang harus bayar 2 juta per tahun untuk gaji mereka. Jadi pendapatan Anda akan dipakai untuk bayar kabinet. Tapi kita ingin lihat, kalau kita bayar mahal, mestinya dia menghasilkan kebijakan yang pro pada keadilan, pro pada kemakmuran, anti oligarki, hindari korupsi. Itu yang akan kita tagihkan pada Pak Prabowo. Dari Lampung kita tagih itu. Nah, kemampuan ini yang saya andalkan ada di kepala teman-teman yang ada di sini. Ada berapa nih? Ribuan orang ada di sini. Dan saya akan ada di Lampung untuk ganti KTP supaya saya bisa nyalek dari Lampung karena
Pemilih saya udah banyak nih. Tapi kita mulai berpikir bahwa ternyata negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin. Jihan bicara dengan lancar, dengan kemampuan retorik dan logika yang bagus tuh. Kita nggak lihat hal itu ada pada anak-anak muda di Jakarta yang sekarang anak-anak muda itu kena masalah FOMO, fear of missing out. Ngintil, nggak mau mandiri, takut berbeda pendapat, tidak mampu mengucapkan independensi dia sebagai manusia bahkan. Jadi Lampung punya kesempatan untuk menghasilkan pemimpin. Pastikan Jihan 2029 masuk di dalam persaingan presiden tuh. Kita mau Lampung ini jadi pelampung bangsa ini. Itu yang kenapa saya datang ke sini. Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang. Kemarin diucapkan pemenang Nobel bidang economics, ilmu ekonomi. 3 orang, kebetulan pria, yang mulai mempersoalkan fungsi dari institusi di dalam menghasilkan kebijakan yang beradab. Dia dapat Nobel dari Swedish Academy, panitia Nobel, untuk menghormati Alfred Nobel. 3 tokoh ini menghitung apa ongkos sosial, apa ongkos psikologi, apa ongkos ekonomi dari sebuah institusi itu. Persis seperti sekarang. Kabinet itu sebuah institusi dan kita mau hitung apakah kabinet yang besar itu bisa efisien. Dari awal pasti tidak efisien karena bengkak kabinetnya. Jadi teman-teman di sini, kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di Jakarta, kita peduli dengan apa yang mungkin dihasilkan dari forum semacam ini di Lampung. Itu intinya, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau lihat perkembangan Lampung ini di dalam konteks perkembangan politik dunia, bukan politik nasional lagi tuh. Pertandingan anak-anak muda di sini yang dijanjikan bonus demografi, tapi dengan pendapatannya makin minim. 5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Artinya barang udah jadi murah pun gak ada yang beli. Karena emak-emak setiap kali datang ke ATM buat lihat masih ada 50.000 gak di tabungannya tuh. Hanya untuk memastikan anaknya masih bisa ada sedikit jajan di SD, SMP. Jadi kita dalam kondisi semacam itu. Kondisi yang memungkinkan negeri ini jatuh menjadi judul bukunya salah seorang pemenang Nobel itu, How the Nation Failed. Jadi bagaimana bangsa itu gagal. Potensi itu ada di kita sekarang. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai bagian dari NKRI harga mati. Karena kita melihat planet ini bisa mati kalau terjadi perang dunia ketiga yang dimulai oleh arogansi Israel. Kita akan melihat planet ini lumpuh kalau IKN itu dipaksa terus untuk dijadikan ibu kota dengan akibat burung, cacing, air kehilangan hak hidupnya tuh. Jadi kita bicara tentang, do you speak environmental ethics, do you speak global security, do you speak human solidarity. Solidaritas kemanusiaan kita itu hilang selama periode 10 tahun terakhir. Kita ingin pulihkan itu dengan mengandalkan anak-anak muda, bukan mengandalkan menteri-menteri tua. Saya mau kasih poin itu. Karena Lampung ada di dalam kondisi yang paling strategis, dekat dengan Jakarta, dekat dengan samudra. Dan potensi untuk diintai, diintip, itu terus semangka itu, bisa ada submarine mondar-mandir di situ untuk mengintai Jakarta lagi apa ya? Lagi apa yang akan terjadi? Kalau kapal selam misalnya yang dikirim oleh Amerika itu untuk mencegah supaya Cina tidak ekspansi ke Cina Selatan, dia bermukim kira-kira 20 meter dari di Selat Sunda ini kan tinggal 20 meter. Tapi dia ngintip misalnya apa yang sedang terjadi di Jakarta, ada potensi nggak krisis? Karena sampai sekarang anak-anak muda tidak yakin bahwa Prabowo itu
bisa bekerja sama secara psikologis dengan Gibran. Siapa yang yakin coba? Kalaupun ada yang yakin jangan angkat tangan. Nanti Anda kena kamera Intel nanti. Tapi kita tidak angkat tangan terlihat, tapi otak kita mengatakan ada yang palsu di dalam transaksi kekuasaan itu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita memilih republik. Republik artinya res publica, res artinya thing, hal-hal yang sifatnya publik harus menghasilkan kesejahteraan bersama. Tadi Jihan betul, mulai mengkritik bahwa kebijakan mungkin sekali akan dikendalikan lagi oleh oligarki. Oligarki itu artinya sedikit. Republik tidak menghendaki yang sedikit. Republik mengatakan bahwa ada common good, kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama. Jadi Lampung harus mulai menghidupkan kembali the very ideas of republic. Ini republik, bukan kerajaan. Jadi dari awal sangat mungkin kita melanjutkan ide-ide republik yang dibangun dengan narasi argumentatif. Kita tahu waktu negeri ini didirikan, semua pendiri negeri ini, jangan sebut founding fathers ya, founding parents atau founding person. Sebab pendiri republik ini di dalam debat ada 5-7 perempuan di dalam ruang konstituante berdebat tentang arah negeri itu. Semua buku terbaik pada waktu itu belum ada Google Books, tetapi ada di atas meja mereka. Mereka berdebat dengan konsep. Sekarang kita nggak lihat orang berdebat dengan konsep. Di talk show orang berdebat dengan amarah, kalah argumen, muncul sentimen. Akal kurang, dengkul dipakai. Jadi sebetulnya kita mau hidupkan kembali ide tentang intelektualitas di dalam politik. Bring the intellectual back into politics. Karena politik harus dituntun dengan ide. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi tidak boleh orang yang tidak berakal itu disodorkan menjadi wakil presiden misalnya, dan memang benar. Kita ingin tuntun negeri ini dari Lampung supaya kita bisa cari jalan keluar. Kesempatan sangat banyak. Kalau kita pergi ke Eropa, saya ketemu dengan anak-anak muda itu, semua merasa bahwa Indonesia adalah emerging nation, the land of opportunities, but being managed by the opportunist. Indonesia ini adalah negeri yang punya banyak kesempatan, punya banyak opportunities, tetapi dipimpin, dimanage oleh kaum oportunis. Itu problem kita. Jadi kesempatan-kesempatan yang kita bilang sebagai bonus demografi, kita lihat bahwa iya bonus demografi itu, kalau hari ini rahim emak-emak itu diasup dan diasuh dengan nutrisi itu. Tapi kita lihat stunting di negeri ini itu 21-22%, padahal janji kita 15%. Artinya setiap anak yang lahir hari ini dia akan kekurangan volume otak. Ini baru volume otak tuh, karena nutrisi tidak tiba di otaknya tuh. Jadi bagaimana kita mau bersaing misalnya dengan anak-anak dari Vietnam, Thailand, Bangkok, Singapura, Malaysia, kalau nutrisinya nggak cukup? Intervensi negara harus tiba di rahim perempuan. Saya baca berita seminggu lalu, GNP per kapita, pendapatan per kapita anak muda Malaysia $13.500, mendekati negara maju tuh. Sebentar lagi mungkin dalam 2 semester negara maju. Indonesia 4.500, 3 kali lipat. Kalau ada bonus demografi, maka yang akan memakai bonus itu adalah anak-anak muda yang hanya 45 menit penerbangan dari Lampung ke Kuala Lumpur. Mereka yang akan menikmati bonus demografi kalau tersedia lapangan kerja di Indonesia. Anak-anak muda Indonesia nggak mungkin masuk di situ, karena perjanjian internasional harus bebas.
lalu lintas tenaga kerja. Maka yang akan masuk ke sini adalah anak-anak muda Malaysia. Karena mereka terdidik, kemampuan dia mengolah datanya bagus karena nutrinya bagus, IQ-nya di atas kita. Kita IQ-nya tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Tapi kita ingin pastikan bahwa dari Lampung ada 2 anak muda, Mirsa, Jihan, berupaya untuk membujuk kalian supaya ada dalam barisan perubahan, supaya ada dalam barisan untuk menghasilkan kemungkinan. Higher than actuality stands possibility. Di atas yang ada sekarang ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang kita sebut sebagai politik harapan. Harapan itu makin pupus karena kita dibius oleh materi, dibius oleh BLT, dibius oleh amplop. Kita ingin Lampung menjadi indikator pertama bahwa Indonesia bisa dihidupkan dengan argumentasi. Anda menang kenapa? Karena kekuatan argumenmu, bukan karena mengguyur sentimen. Anda menang karena kekuatan akalmu, bukan karena kekuatan amplopmu. Amplop itu soal teknis saja buat dia bagi-bagi, kegembiraan, dangdut-dangdutan. Tetapi forum publik itu harus bertengkar di tingkat pikiran itu. Sering saya katakan bahwa kalau Anda berpikir, Anda harus berani menerima kritik. Karena pikiran dirancang untuk dikritik. Kalau pikiranmu tidak dikritik, atau kalau Anda sedang berpikir dan tidak mau dikritik, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Ganggu pikiran Jihan, ganggu pikiran Mirsa. Saya senang universitas ini mengundang saya, artinya mereka tahu saya akan mengganggu 2 anak muda ini. Kalau Anda lulus dari gangguan saya, 2029 Anda berdua calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kan hanya itu isunya itu. Jadi saya mau perlihatkan sebetulnya potensi sekali lagi Lampung akan jadi pelampung kedunguan bangsa ini. Kita mau tenggelam karena kedunguan, maka Lampung mesti ambangkan lagi, apungkan lagi kecerdasan itu. Kesempatan itu ada hari ini. Luput hari ini, lepas semua kesempatan itu. Jadi pastikan 2 anak muda ini, izinkan dia memimpin setelah kalian ganggu argumennya tuh. Saya nggak ingin dia jadi manja. Karena bapaknya, karena lingkungannya, karena hartanya. Tapi karena otaknya. Sangat bagus kalau dia berharta, sehingga dia nggak akan korupsi. Sangat bagus kalau dia berotak, karena dia tidak akan menerima, membiarkan kedunguan beredar setiap hari. Jadi teman-teman, nanti kita akan diskusi. Saya cuma sengaja memprovokasi teman-teman, seperti hobi saya, untuk memastikan bahwa kita adalah bangsa yang dulu pernah mengucapkan kemerdekaan dengan kemampuan diplomasi itu. Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Soekarno, Nasir segala macam bekerja dengan pikiran untuk menghalau kedunguan. Kita hari ini tidak menemukan itu lagi. Tetapi saya tahu bahwa dari Lampung saya percaya ada akal sehat ditumbuhkan. Dari Lampung saya percaya bahwa matahari kecerdasan akan terbit dari Lampung dan tidak akan pernah tenggelam sampai Mirsa dan Jihan memimpin provinsi ini. Terima kasih. Keren banget. Sudah terbakar semua teman-teman semangatnya mahasiswa? Sudah. Oke, sekarang izinkan saya yang bertanya Bung Rocky. Merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Artinya akal sehat terlebih dahulu yang harus dikedepankan sebelum demokrasi itu dijalankan atau kebijakan itu dirancang, Bung Rocky. Ya, mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat bermukim akal yang sehat. Tubuh yang sehat bukan tubuh yang membengkak. Beda tuh. Jadi kita mau pastikan bahwa akal sehat itu adalah satu-satunya alasan orang berpolitik. Kemampuan menghidupkan akal sehat itu penanda bahwa dia mampu untuk melihat bahkan jebakan
di dalam kebijakan dia. Mengurai kebijakan itu memerlukan akal sehat. Nah, mereka yang tidak mampu mereka yang tidak punya akal sehat tapi berambisi untuk berkuasa, itu artinya mereka akan pakai akal bulus. Keren banget. Terus untuk anak muda nih, terutama mahasiswa, kadang suka lupa nih menggunakan akal sehatnya, apalagi nggak usah terlalu jauh deh masalah demokrasi dan kebangsaan. Untuk aktivitas kuliahnya aja deh Bung. Akal itu dirancang untuk menggeleng, bukan menunduk. Kalau Anda di ruang kuliah, dosen Anda lagi terangin sesuatu, geleng-geleng aja. Salah, bodoh, dungu. Sampai saudara ketemu dalil yang tidak diucapkan oleh si dosen itu. Angkat tangan, Pak dosen, salah yang Anda ucapkan itu. Maka Anda ucapkan yang versi Anda, supaya terjadi dialektika, didaktika. Kalau Anda manggut-manggut, ditipu dosen Anda. Jadi kita biasakan, dan dosen yang bermutu dia bilang, oke, Anda ada di ruang kelas, kelas itu adalah tempat kita berpikir, nggak ada hierarki. Begitu saya biasa masuk kelas dimanapun, saya ngajar di UI, saya ngajar mungkin di udah 300 universitas, saya ngajar di Lemhanas, ngajar di Sekolah Tinggi Polri, ngajar di Seskoat Tentara, saya pakai prinsip yang sama. Anda ada di situ sebagai teman berpikir saya, bukan murid saya. Di situ kita mulai dengan critical discourse itu. Ucapkan sesuatu sebagai dalil supaya dibantah. Jadi Anda ucapkan sesuatu yang mungkin dibantah. Itu namanya mendidik. Anda nggak bisa mengucapkan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kemudian tidak dibantah itu nanti setelah Anda sempurna melalui Siratul Mustaqim. Tetapi sebelum kita sampai di situ, semua kebenaran sifatnya tentatif, sifatnya validilis itu. Dalil yang diucapkan oleh pemenang Nobel kemarin itu bisa dibantah oleh kegiatan kecil UMKM di Lampung misalnya. Satu disertasi kecil di Lampung bisa membatalkan hadiah Nobel itu. Itu yang disebut sebagai prinsip butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kegagalan panen kentang di Lampung bisa menyebabkan mahasiswa di Bekasi itu tidak bisa lagi nongkrong di kafe-kafe yang ada kentang goreng. Lalu mereka jadi teroris misalnya, karena marah kentang goreng dari tempat lain tidak seenak kentang dari Lampung. Saya ucapkan kata kentang itu karena tadi saya ingat. Jadi kira-kira 40 tahun lalu, ketika saya belum tua, saya naik ke Gunung Tanggamus. Di kaki gunung itu ada petani kentang transmigran. Di tahun berapa tuh? 40 tahun lalu, tahun 84 gitu. Saya beli kentang di situ. Petani bilang, ambil aja Pak. Dia belum tahu nama saya karena belum viral. Saya ambil kentang itu, saya tukar dengan apel yang saya bawa dari Jakarta. 2 apel, saya bawa 4 apel. 2 apel ada di ransel saya, lalu saya dapat 1 kantong kentang itu. Itu yang saya pakai untuk naik ke Gunung Tanggamus tuh. Kira-kira udah 8-9 jam saya jalan, nggak ketemu jalurnya. Jadi saya nggak pernah tiba di Gunung Tanggamus tuh. Kemalaman saya bikin bivak, apa namanya, tenda sementara itu, persis di celah itu. Malam-malam, tiba-tiba, kaget. Saya nengok ke atas, hitam. Mungkin ada, ya 17-15 detik. Buset. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di situ tuh. Setelah pagi baru kita mengerti bahwa itu jalur babi hutan. Jadi kira-kira 1000 babi hutan migrasi untuk cari kentang di kebun di bawah. Jadi lekukan begini, saya bikin itu kira-kira 20 cm babi hutan sini. Kalau saya keluar sengaja di situ pasti habis ditabrak oleh
babi hutan. Jadi bayangan saya tentang Lampung selalu itu tuh, ada kentang, ada tersesat, ada petani itu. Dan ini waktu saya turun itu saya peres kaos kaki saya itu kira-kira setengah liter darah di situ karena lintas semua di situ. Lalu saya cemplungkan kaki saya itu di laut Agung, Kota Agung ya. Nah di situ tuh supaya darahnya berhenti karena itu garam kan. Nah sekarang kita tahu bahwa kita ada di dalam suasana yang sama itu. Lintah daratnya lebih parah daripada lintah di Gunung Tanggamus. Silakan diminum dulu Bung Rocky. Dan teman-teman mahasiswa masih semangat? Masih. Sekarang saya sudah akan mulai buka sesi tanya jawab nih Bung Rocky ya. Pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh Bung Rocky nanti. Saya berikan kesempatan. Silakan. Siapakah terlebih dahulu? Mohon dibantu panitia mic-nya. Izin Mbak, dari pojok kiri. Ini mic juga. Oh ya, silakan. Ya sudah, sebelah Saya sana dulu kembalikan. ya. Ya oke, pojok kiri. Izin Bung Rocky Gerung, Bapak Dungu Indonesia. Karena kebetulan saya anak Dungu Indonesia. Berarti saya adalah anaknya Pak Rocky. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan. Stop. Yang lain. Karena katanya Silakan, harus mahasiswa. izin itu, mengkritik. Bukan. Kan kamu minta izin, belum saya izinkan udah ngomong. Oh iya, silakan. Itu artinya dungu beneran. Siap. Bung Rocky, ingin saya tanyakan, ini sedikit mengganggu saya perihal hukum di Indonesia. Yang pertama, kenapa orang lebih percaya kepada Hotman Paris 911-nya ketimbang dengan mengadu kepada polisi dan jaksanya? Ini adalah salah satu hal. Yang kedua, bisa tidak Indonesia ini mencapai Indonesia emas sebelum 2045? Yang ketiga, saya kurang setuju tadi dengan Pak Rocky Gerung mengatakan bahwasannya orang kaya dijamin tidak korupsi. Karena saya mantan masuk pondok pesantren, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang anak buah yang salah, tetapi pimpinan yang disalahkan. Siap. Ini juga harus seperti itu. Nah, jadi saya minta dengan kedunguan saya, mudah-mudahan Pak Rocky Gerung juga dapat menjawab dengan dungunya saya. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Oke. Jadi yang miskin anak buahmu kan? Ya itu. Ayo jawab sendiri itu. Ada masalah buat saya itu. Oke. Tetapi prinsipnya adalah kekuasaan itu selalu menginginkan akumulasi itu. Itu dasarnya. Surplus kekuasaan artinya keinginan mengakumulasi menjadi-jadi. Jadi kekuasaan itu modal untuk korupsi. Itu poin saya. Tetapi saya tidak mengatakan korupsi itu buruk. Anda boleh jadi koruptor, tapi koruptor yang berintegritas itu. Apa itu koruptor berintegritas? Kalau Anda ditangkap, jangan nyogok jaksanya. Itu Tanggung namanya jawab jadi ya. koruptor yang berintegritas. Karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih dia mau jadi apa. Mau jadi ustadz, silahkan jadi ustadz yang berintegritas. Jangan berhenti berceramah kalau nggak ada amplop. Yes, itu namanya ustadz berintegritas. Kalau menjadi guru, jadi guru yang berintegritas. Jadi semua hal tergantung pada pilihanmu apa. Anda bertanggung jawab untuk pilihanmu sendiri. Karena itu saya kesel kalau baca tagline-nya KPK itu. Jujur itu hebat. Kurang ajar dia. Saya dosen dari awal jujur, nggak hebat-hebat itu biasa aja. Kita memilih sesuatu kok. Hakim dari awal masuk tingkat 1 fakultas hukum, dia bercita-cita jadi hakim, berarti dia akan bertanggungjawabkan palu dia itu ke arah mana itu. Bagi saya, apapun profesi Anda, mau jadi maling, mau jadi bajingan, mau punya cincin 3 kg dengan otak 2 gram, nggak ada soal. Yang penting dia bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Nah, manusia dihitung berdasarkan tanggung jawab dia itu. Gitu penjelasannya. Baik. Salam Cukup? dungu.
Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan untuk mahasiswa IBB Dharma Jaya dulu. Silakan. Ya. Mahasiswa IBB Dharma Jaya terlebih dahulu. Tepuk tangan dong untuk Dharma Jaya. Cek, cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bung Rocky, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bung Rocky sering menyebut demokrasi kita sering berjalan tanpa akal sehat. Apa indikator utama yang menjadi demokrasi kita berjalan tanpa akal sehat, dan bagaimana kami peran mahasiswa sebagai agen of change ikut menjadi memperbaiki pilar dalam demokrasi tersebut? Terima kasih. Gampang. Demokrasi itu kompetisi antara orang dan orang. Sekarang banyak betul kotak kosong. Kompetisi antara orang dan barang. Akal sehat enggak tuh? Bagaimana sih orang berkompetisi dengan barang? Kotak kosong itu kan barang. Tetapi itu yang diinginkan supaya tidak ada kompetisi justru. Kan konyolnya di situ kan. Jadi sebetulnya dari awal demokrasi didesain untuk pertengkaran argumen. Bagaimana mungkin Anda bertengkar dengan kotak kosong? Namanya dungu. Sudah cukup terjawab? Atau ingin ditambahkan lagi? Silakan Bung Rocky. Masih ada cukup? Kalau saya tambahkan nanti nggak akan ada pertanyaan lagi. Oke, nggak kebagian nanti yang lain. Silakan, mahasiswa IBB Dharma Jaya saya prioritaskan. Oke, silakan dibantu panitia mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Yuda. Saya mau bertanya, Pak, jika harus memilih pemikiran pemimpin, menurut Bung Rocky harus memilih pikiran yang idealisme atau materialisme untuk di Lampung, Pak? Oke. Itu false dichotomy itu namanya itu, antara idealisme dan materialisme. Materialisme juga ada idealisme kaum kiri. Jadi yang mungkin Anda tanyakan adalah dia mau mengandalkan kemampuan idenya atau dia mau masuk pada penjumlahan materi. Pemimpin disebut pemimpin kalau dia betul-betul mengerti arah. Dia nggak harus tempuh arah itu. Paling nggak sense of direction dia tahu, itu namanya memimpin, sense of direction. Sense of direction artinya dia punya ide tentang itu, dia punya the ideal tentang itu, dia punya idealisme tentang itu. Dia bisa gagal di tengah jalan karena gangguan materi. Tetapi minimal dia terangkan bahwa dia punya ide itu. Jadi setiap pemimpin dengan sendirinya harus punya idealisme, itu dasarnya kan. Jadi pengkondisian itu yang memungkinkan kita uji. Idealisme dia akan dihentikan oleh apa? Ambisi Presiden Jokowi, itu idealisme. Kita tanya, pernah nggak idealisme Jokowi itu diajukan sebagai proposal politik? Kapan? Ya dalam kampanye. Idealisme diucapkan dalam kampanye tuh. Pak Jokowi nggak pernah mengajukan IKN sebagai proposal ideal dalam kampanye. Tiba-tiba ada. Artinya apa? Siapa yang suruh? Atau ambisinya tiba-tiba muncul, dia lupa apa yang dijanjikan. Atau ada dukun yang bisikin dia tuh. IKN mesti ada di Kalimantan. Jadi prinsipnya adalah ucapkan itu sebelum Anda terpilih. Supaya kita akan tagih setelah Anda terpilih. Nah sekarang Pak Jokowi bilang bahwa idealisme saya untuk membangun ibu kota negara bukan pilihan saya. Tapi pilihan rakyat. Oke, kita cek, nggak ada soal. Kapan rakyat mengatakan IKN dipindahkan? DPR tidak. DPR tidak pernah membahas pemindahan IKN. DPR diminta Jokowi memastikan undang-undang pemindahan itu. Jadi setelah diputuskan baru minta legitimasi dari rakyat. Kan bohong namanya kan? Tanya pada Kompas. Kompas pernah bikin survei 80% bahkan 90% rakyat Indonesia mengatakan enggak, tidak setuju dengan pemindahan IKN itu. Jadi itu dasarnya itu. Jadi idealisme diajukan untuk ditagih. Sekarang kita mau tagih pada siapa itu? Nggak ada poin kita. Selain bahwa ambisi Pak Jokowi itu dihalangi oleh APBN.
Presiden minta 145 triliun, 40 triliun tambahan buat semester depan. Yang diizinkan cuma 143 miliar. 143 miliar mau bikin apa di IKN? Ya toilet. Karena nggak mungkin itu disediakan oleh negara tuh. Jadi pasti Pak Prabowo tidak akan berkantor di IKN. Nggak mungkin ada APBN kita yang bolong. Kita masih Pak Prabowo mulai 20 Oktober dia udah di depannya kurang 800 triliun. Cari dari mana? Jadi itu maksudnya tuh ya. Jadi kita tahu bahwa idealisme itu satu-satunya DNA dari pemimpin adalah idealisme. Karena itu dia mau memimpin demi idealisme itu. Kalau dia gagal menjadi leader, dia akan jadi dealer. Keren banget. Oke, diskusi kita lanjut. Silahkan Mbak Jihan. Tos. Kak. Saya nggak bertanya Bung, tapi saya nggak bertanya, tapi saya ingin menitipkan bagi tips-tips untuk anak-anak muda di Provinsi Lampung, bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan seluas-luasnya, tapi gimana cara mensiasati agar bisa lepas dari jerat hukum gitu. Jadi mereka perlu perlindungan, gimana sih tips-tipsnya? Dia bisa vokal, dia bisa berani, tapi nggak takut diciduk gitu. Terima kasih. Saya juga mohon izin Bung karena saya menggantikan acara di tempat yang lain. Terima kasih. Oke, silakan Dr. Jihan. Oke, sebelum pergi tolong tinggalin beberapa kertas untuk resep obat anti cemas Presiden Jokowi. Salah saya. Ya karena sekarang kalau saya hitung misalnya ini Presiden Jokowi pasti setiap malam dia minum Xanax, Esilgen, anti cemas. Kemarin dia masih pamerkan berfoto dengan Pak Prabowo, di sampingnya Prabowo ada Gibran. Jadi itu kan pesan estetik yang juga tragis sebetulnya. Seolah-olah Pak Jokowi akan bilang Gibran itu tidak boleh berada jauh dari Prabowo. Ya mungkin secara fisik dekat dalam foto itu kan yang di Solo itu. Tapi bagaimana secara idealisme tadi coba? Kita nggak tahu. Jadi yang laku sekarang GoFood itu justru apotek-apotek yang masih ada stok obat anti cemas. Tapi kecemasan politik tidak bisa dihentikan. Karena kalian di sini tetap akan tagih itu walaupun Presiden Prabowo ucapan kabinet, kan tetap masih ada. Mahasiswa kan punya cara berpikir lain. Akan menagih demokrasi, akan menagih human rights, akan menagih hak yang sama untuk jadi wakil presiden, bukan dengan menyodorkan lewat pamannya. Jadi bagian-bagian itu saya kira tetap penting sebagai common issue, isu bersama kita. Bahwa kalangan intelektual tetap akan memandu negeri ini dengan kritisisme, bukan dengan pragmatisme. Disitulah idealisme mahasiswa dan teman-teman LSM. Termasuk kawan tadi yang memprotes soal keadaan hukum kita. Baik, Bung Rocky tadi Bung Jihan mohon minta diberikan semangat untuk anak-anak muda, mahasiswa. Ya, saya tahu itu ya. Iya, silakan. Iya, Jihan tadi, Dr. Jihan minta apa tipsnya supaya berpikir itu tidak kena delik itu. Kemarin terakhir kasus saya masih ada 37 di Barreskrim, tapi saya kira akan diputihkan itu karena kasus terakhir saya soal bajingan tolol itu diputuskan sebagai non delik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi saya lepas sekarang, nggak ada delik. Yang saya bilang presiden dungu, presiden tolol, presiden bajingan tolol, nggak ada delik. Kenapa tadi itu soal hukum? Karena bagaimana mungkin ada warga negara melaporkan warga negara yang lain, yang saya, demi kepentingan kepala negara. Di mana otaknya itu? Rocky Gerung warga negara yang mengkritik Jokowi dilaporkan oleh warga negara supaya Jokowi senang itu. Sementara dia memuji-muji kepala negara. Bagaimana saya laporkan dia? Bahwa dia memuji-muji kepala negara. Itu artinya
dia menginginkan jabatan dari kepala negara. Kan sama kan? Memuji dan mengkritik sama-sama deskripsi. Dia memuji, dia kasih data. Saya mengkritik, saya kasih data. Loh kenapa saya yang diperkarakan? Bukankah data dia juga bohong karena muji-muji? That's the logic. Jadi kita mesti pastikan bahwa kalau kita kasih kritik, siapkan 2-3 lapis analisis. Rocky Gerung mengkritik bahwa IKN, iya saya udah kritik memang. Bapak Jokowi itu jadi SPG. Sorry, SPG Sales Promotion Girl dari IKN-nya. SPB, Sales Promotion Boy. Memang Pak Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan. Jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab Saudi, segala macam, Australia. Nggak laku. Baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk. Dulu dia bilang 1.300 investor. Karena disebut oleh Bahlil sebanyak itu kan. Saya bilang bohong itu. Saya cuma bilang bohong, saya dilaporin polisi coba. Mereka yang bilang itu benar, nah sekarang minta maaf ke saya. Tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja. Tapi saya balik pada topik ini. Kapasitas kampus untuk memberi kritik, basisnya adalah metodologi itu. Analisis selalu ongoing. Jadi kalau ditanya buktikan, oh tunggu, kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo. Yang sebetulnya nggak boleh ada. Nggak ada di negara beradab itu ada yang namanya Kominfo, yaitu aparat negara untuk memata-matai WA mak-mak. Itu mesti dibubarin itu. Coba Kominfo ngurusin apa coba? Ngurusin informasi. Buat apa informasi diurus? Informasi itu justru penanda kita bebas berelasi sama warga. Ini diamat-amati. Jadi kelihatannya negeri ini mesti ditata ulang dengan tadi prinsip kesehatan hukum, prinsip kesehatan berpikir. Jadi Anda tetap ucapkan kritik, nggak akan ada delik di situ. Kalau Anda bilang ini adalah postulat akademisku. Postulat akademis itu dibahas di ruang ini, bukan di ruang bareskrim. Jadi bilang saya kasih kritik berdasarkan prinsip-prinsip akademis, selesai masalah. Itu yang saya lakukan selama ini. Tipsnya begitu. Silakan kasih kritik, kasih 2 referensi catatan kaki, udah selesai problem. Dalil akademis hanya bisa dibatalkan di forum akademis. Itu. Jadi semangat untuk anak-anak muda yang tetap ingin berpendapat, mempertahankan argumentasinya, begitu ya Bung Rocky ya. Oke, mahasiswa sudah, tamu sudah, dosen gimana? Kanan sudah, kiri sudah, saya mau ke tengah. Oke, di tengah. Mana? Ya, itu. Terus Kanan sudah, kiri sudah, saya tengah dulu biar adil ya. Biar adil izin nanti. bertanya. Ya. Oke, biar saya yang Izin bertanya, Kak. Dosen IIB Dharma Jaya. Dosen IIB Dharma Jaya. Dosen IIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat senang sekali bertemu dengan Gus Rocky Gerung gitu ya. Bung Rocky, langsung saja. Ya. Judulnya adalah Merawat Demokrasi dan Kebangsaan dengan Akal Sehat. Saya ingat seorang filsuf di zaman Yunani kuno bernama Socrates. Dia sangat anti demokrasi dan dia mempunyai kegiatan memprovokasi pikiran-pikiran pemuda dengan filsufnya untuk berani menegakkan akal sehat. Saya melihatnya seolah-olah di abad ini Socrates hidup kembali dari Bung Gus Rocky Gerung ini. Tapi masalahnya begini, saya juga khawatir ternyata Socrates di akhir hidupnya mati dengan dipaksa minum racun gitu loh. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan di perjalanan sejarah ini gitu. Pertanyaan saya, Bung Rocky,
waktu kita masih ingat Bung Rocky, beberapa teman, Budiman, Andi Arief, pada saat kita merumuskan bagaimana akal sehat bisa terbangun di tahun 95, kita melihat bahwa masyarakat waktu itu dengan ideologis yang represif, dengan ideologis represif, dengan hukum sebagai aparatur represif, dengan pendekatan Althusser, kemudian kita melihat konsep hegemoninya Gramscian, bahwa waktu itu tidak ada cara lain selain kita menghentikan doktrin-doktrin perlawanan. Pertanyaan saya adalah, Bang Rocky, apakah keadaan masyarakat saat ini masih di dalam suatu keadaan yang tidak sadar, sehingga dia terhegemoni oleh sesuatu kekuatan elit besar, sehingga dia tidak akan menimbulkan akal sehat? Apabila tesis itu benar, apakah mungkin akan terbangun sebuah demokrasi di Indonesia? Terima kasih, Bang Rocky. Kelihatan anak tahun 80-an dia. Kalau ada yang suka naik gunung, kalau Anda naik misalnya ke Nepal, Himalaya itu, nanti kalau esnya lagi longsor, di Himalaya itu ada kira-kira masih ada 200 jenazah yang nggak diturunkan itu, karena abadi membeku di situ tuh. Tapi kalau esnya lagi longsor akan kelihatan, oh ini anak tahun 80, kenapa? Dia masih pakai sepatu kickers. Yang merah hijau kan, kayak kickers. Kita bisa tahu tuh. Dia menyebut Louis Althusser, Gramsci, saya ingat itu diskors mahasiswa di zaman Orde Baru tuh, untuk menghalangi dominasi ideologi developmentalisme, Soehartoisme, Pancasilaisme. Kita pakai cara berpikir yang betul-betul radikal. Kita ambil teori-teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Antonio Gramsci itu ada ketua partai komunis Itali yang dulu pernah berdebat dengan Tan Malaka di forum internasional. Jadi bayangkan tahun 30 tokoh nasional Indonesia udah berdebat dengan tokoh dunia. Karena itu satu-satunya percobaan di Amerika Latin, Evita Peron, Juan Peron, lalu di Mussolini di Italia, lalu Jerman fasisme. Jadi kritik ideologi dimaksudkan untuk membongkar kekuasaan. Sekaligus ceramah kecil ya. Louis Althusser membedakan antara official ideologi atau dia sebut aparat ideologi negara yang resmi, tadi saya kasih contoh. Tapi ada juga sifat ideologi yang hegemonik. Nah ini yang lebih berbahaya sebetulnya. Yang kita sebut hegemonik artinya ideologi itu diselundupkan melalui pengendalian partai politik, melalui penyeragaman kurikulum, melalui undang-undang desa yang sama dari Aceh sampai Papua tuh. Itu namanya ideologi yang disembunyikan melalui infrastruktur negara, tak terlihat, tetapi membekas. Kampus Merdeka itu juga ideologis. Kampusnya Merdeka, dosennya nggak boleh ngomong. Itu yang namanya hegemoni. Bisa bedain ya. Nah kita sekarang ada di dalam kondisi dihegemoni. Oleh apa? Oleh Mulyonoisme. Itu yang terjadi kan. Semua orang mengelulukan selama 9 tahun ini. Tanpa mau periksa di balik itu ada apa. Di balik itu ada perintah oligarki. Untuk menyusupkan kapital yang merusak lingkungan. Di balik itu ada kekuasaan yang terselubung yaitu feodalisme. Belakangan baru kita tahu bahwa Pak Jokowi memang ingin jadi raja. Dia bilang dia dari rakyat. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia selalu pakai baju kerajaan. Semua kerajaan dia pakai. Implisit di situ adalah keinginan untuk memperpanjang ambisinya kan. Itu dasarnya. Jadi betul tadi itu saya senang karena akhirnya dosen juga yang harus menerangkan bahwa kita memerlukan argumen akademis untuk menghentikan feodalisme, menghentikan kapitalisme, menghentikan perusahaan lingkungan dan seterusnya. Kita bongkar itu. Kalau saya kasih kritik lingkungan misalnya, saya bilang Indonesia habis hutannya. Datang Pak Jokowi, Rocky Gerung atau agen-agen Jokowi. Itu Pak Rocky itu salah. Lihat dari atas, tutupan hijau Indonesia makin meluas. Memang Anda dari drone Anda lihat tutupan hijau itu makin meluas, bukan berkurang. Tapi kalau Anda zoom in, itu lapangan golf.
cetak sawah, merusak hutan. Padahal hijau dalam pengertian ekologi ada diversity, keragaman, bukan monokultur. Jadi itu yang kita sebut sebagai tadi thanks bersembunyinya ideologi itu. Dan itu yang saya terangkan tadi bahwa kalau Anda kasih kritik, Anda kasih asumsi Gramscian, Althusserien, Anda pasti di dalam pengadilan Anda dalilkan bahwa saya berpikir secara Althusserien, secara Gramscian. Hakimnya mau bilang apa? Hakimnya nggak pernah belajar. Hakim cuma tahu hukum positif, black letter of law, hukum yang huruf hitamnya itu. Kan semua hakim sekarang hanya berdasarkan perintah undang-undang itu. Jadi kalau saya tanya, Anda belajar hukum nggak? Ya, lu sudah fakultas hukum. Loh, kenapa Anda tidak mengerti hukum? Saya mengerti. Undang-undang bilang begini, Anda cuma mengerti undang-undang, bukan hukum. Undang-undang itu perintah negara. Hukum itu ada kemampuan berpikir tentang keadilan, beda. Kan itu saya kasih kritik bahwa kalau di Dharma Jaya ada fakultas hukum, ajarkan legal philosophy, legal reasoning dari tingkat 1. Nanti kapan-kapan saya kasih kuliah filsafat hukum setiap semester, saya kasih kuliah gratis di sini. Yes, I mean it. Karena kita gagal untuk menghadirkan keadilan. Jadi prinsip-prinsip itu saya kira yang perlu kita perbaiki. Oke ya, ada yang lain? Cukup? Iya. Mahasiswa Dharma Jaya yang di pojok ya? Eko ya? Oke. Silakan Eko. Bung, izin bertanya Bung. Apakah pandangan Anda tentang peran badan eksekutif mahasiswa dalam merawat demokrasi di tingkat lokal, dan apakah BEM di Lampung sebaiknya lebih vokasi dalam mengkritik kebijakan pemerintah lokal atau lebih berfokus pada advokasi masyarakat? Terima kasih. Ya, tugas dari BEM itu persis sebagai tugas orang devil's advocate itu. Advocatus diaboli. Advokat yang disewa untuk jadi iblis. Karena semua orang mengklaim malaikat. Pemerintah mengklaim malaikat. DPR mengklaim malaikat. Mesti ada advocatus diaboli itu. Diaboli artinya iblis. Advocatus artinya menyuarakan. Artinya mesti ada counter argumen. Nah, BEM itu dilatih untuk melakukan counter argumen. Membaca APBD misalnya tuh. Anda bisa bandingkan BEM misalnya bikin riset. Kok di satu kecamatan stuntingnya tinggi? Kok di satu kecamatan jumlah kematian ibu mortality rate-nya itu atau morbidity rate-nya itu tinggi sekali itu. Karena Anda mesti curiga, ada apa, kenapa dia tinggi? Anda mulai bongkar, itu kabupaten yang membuat APBD partai mana? Mungkin bupatinya punya motor gede BMW itu. Sehingga uang untuk puskesmas, untuk membeli paracetamol, berubah menjadi membeli Pertamax bupati itu. Maka terjadi trade off. Jadi kekacauan kebijakan dimulai oleh perspektif untuk menyelenggarakan kemakmuran di dalam APBD itu bukan dokumen ekonomi, APBD itu dokumen politik. Di situ kita bisa lihat bahwa bupatinya berpihak pada perempuan atau berpihak pada keluarganya. Ada satu kasus di mana saya kira di Sumatera ini APBD-nya dipakai untuk membuat jalan mulus. Tapi begitu diperiksa, kok jalan mulusnya cuma 7 km dan berhenti di sebuah rumah. Ternyata si bupati ini atau apa dia? Ya bupati, dia lagi naksir anak yang punya rumah itu. Dia bikin jalan sampai di situ aja. Kan gila idenya. Dalam soal stunting, saya baca laporannya tuh. Ada pejabat bupati bilang bahwa uang stunting itu tiba di puskesmas kok, nggak kita main pakai apa-apain tuh untuk mencegah kekurangan nutrisi. Benar, uangnya tiba di puskesmas, tapi begitu diperiksa, uang itu dipakai untuk membuat tembok baru di puskesmas itu. Bukan untuk ibu-ibu yang nutrisinya, memang uangnya keluar, tapi bikin tembok
pagar supaya mewah kelihatan dari luar. Kan ngaco. Jadi BEM bisa beroperasi dari tingkat lokal sampai tingkat nasional mempersoalkan APBN-nya Pak Prabowo. BEM dari Fakultas Ekonomi Lampung bisa bertanya, Pak Prabowo 8% pertumbuhan itu akan menghasilkan apa? Kan Pak Prabowo janjikan begitu kan? Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh Jokowi, maka ekonomi akan ditumbuhkan 8%. Apa di belakang itu? 8% artinya ada sektor yang akan dipecut, ada sektor yang akan tertinggal. Kan tidak mungkin UMKM tumbuh 8%. Yang akan tumbuh 8% pasti sektor-sektor yang ekstraktif industri misalnya. Sekarang kalau sektor itu yang dipecut, impact-nya pada lingkungan apa? Setiap pertumbuhan 1% ekonomi growth ditangkap 400.000 lapangan kerja. 8% artinya 8 kali 4, 3,2 lapangan kerja. Nah yang nganggur hari ini 62 juta orang. Jadi secara rasional ya, tapi mesti diminta keterangannya. Apalagi kalau 8% itu kita hitung berapa ecological footprint, berapa biaya ekologis dari pertumbuhan 8% itu. Ekonomi akan panas. Menumbuhkan 8% itu sama dengan saya beli bajai, lalu saya pakai ngebut di jalan tol, rontok mesinnya tuh. Overheating mesinnya. Tetapi cuma itu mungkin caranya. Bagaimana kalau nggak dapat utang? Apa yang akan terjadi? Ya pajak dinaikin. Kita bayar pajak lagi. 12% pajak pendapatan, pajak kiri kanan. Kita diperas oleh negara tuh. Dan ini ada warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya tentu Pak Prabowo akan bilang ya itu penyebabnya ya si Fufufafa Mulyono. Tapi dia nggak mungkin ucapkan itu dalam rangka sopan santun politik. Lain kalau di Eropa sistem parlementer langsung disebut itu pemerintahan sebelumnya tuh. Jadi BEM bisa bicara di situ di level yang paling mikro sampai level polisi nasional. Oke? Ya. Oke. Hidup BEM. Hidup BEM. Keren pokoknya hidup BEM. Jadi jangan ragu untuk mempertahankan argumentasinya ya. Diskusi kita semakin menarik karena ini dialog sangat interaktif sekali siang hari ini. Jadi sayang banget kalau untuk dilewatkan. Oke. Saya mau ke silakan Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Fitri. Ya. Selamat siang Bung Rocky. Bung Rocky, saya mau sedikit nanggepin, bukan nanya. Saya melihat, terlepas ini kita pemilu udah lewat lah ya. Saya mau Anda menanggapi komentar saya, pendapat saya mengenai buzzer. Karena saya melihat 10 tahun belakangan ini, bahkan dari 2012, karena saya dulu penggemar kotak-kotak, mantan fanatisme kotak-kotak di 2012. Oke. Saya melihat fenomena buzzer dari 2012 sampai sekarang, itu telah merusak tatanan demokrasi. Dan negara kita diatur oleh buzzer. Menurut Bung Rocky bagaimana? Itu saja, terima kasih. Oke, ini pengakuan seorang mantan buzzer. Bagus. Ya. Dan dia masih memantau juga buzzer yang ada. Namanya mantan tapi masih mantau. Justru untuk menghentikan perbasaran, karena dia melihat hal yang sama itu. Bahwa IQ kita itu turun gara-gara buzzer dan talk show. Talk show itu yang sering saya ikuti, itu mendangkalkan akal. Karena hanya mau cari sensasi. Apalagi kalau sensasi terjadi tinju di atas panggung talk show itu. Kita tidak lihat perdebatan yang ada konsepnya. Buzzer itu adalah rombongan yang mengepung lalu membuli. Dan itu yang dipelihara oleh Pak Jokowi sampai hari ini. Masih ada buzzer itu. Buzzer terakhir adalah humas
pemerintah dari kementerian sampai kecamatan yang diperintahkan oleh Jokowi untuk mengeluarkan semua sisa uang humas untuk memuji-muji dia. Dan itu yang dilaporkan oleh bocor alus dalam Tempo minggu ini. Itu cuma jadi buzzer supaya tetap dianggap bahwa Jokowi berhasil membangun Indonesia tuh. Tapi buzzer itu cuma berhenti di situ. Begitu didebat, kabur buzzernya tuan. Jadi dia mendangkalkan, buzzer menghindari perdebatan, mengandalkan lembaga survei. Kondisinya begitu. Jadi betul tadi Mbak, kita ingin politik itu dihidupkan oleh pertengkaran pikiran, bukan perbaseran, bukan lembaga survei. Karena itu saya ajukan dalil baru bahwa seorang calon pemimpin, dia pertama-tama harus lolos tapisan etikabilitas. Etikability. Pernah nggak dia berbohong? Pernah nggak dia mengkhianati emak-emak? Itu ukuran pertama. Kalau dia lolos etikabilitas, dia lolos filter kedua, yaitu intelektualitas. Kapan kita filter dia? Taruh pemimpinnya di kampus Dharma Jaya sini. Uji pikirannya, gagasannya. Tapi nggak ada pemimpin yang berani berdebat dengan kampus kan? Karena mengandalkan amplop. Jadi kalau dia tidak lulus etikabilitas dan tidak lulus intelektualitas, maka dia akan sogok lembaga survei supaya dia lulus elektabilitas. Itu konyol. Elektabilitas baru boleh dihitung kalau dia udah lulus etika dan dia lulus intelek. Begitu cara kita napis pemimpin. Sekarang semua pemimpin langsung tiba-tiba elektabilitasnya sekian. Oh iya, kan Anda beli. Ada seorang anggota DPR bilang, Bung, saya sekarang wakil rakyat. Oh bagus, karena elektabilitas saya tinggi. Saya tanya, Anda keluar berapa? Ya antara 13 sampai 15 miliar. Oh jadi Anda sekarang wakil rakyat dengan mengeluarkan uang 15 miliar rupiah. Ya, Anda bukan wakil rakyat, Anda mewakili amplopmu sendiri. Dia wakil dari amplopnya sendiri. Tapi dia bangga. Dia tidak mewakili rakyat, dia mewakili amplopnya sendiri. Dia bagi amplop. Jadi bagian ini yang saya ingin terangkan bahwa kita mengalami dua krisis sekaligus. Krisis etikabilitas dan krisis intelektualitas. Etikabilitas diuji di dalam forum-forum kiai uji. Anda pernah nipu nggak itu? Intelektualitas diuji di forum kampus. Tapi banyak pemimpin tidak mau pakai panggung akademis. Karena dia takut ketahuan dungunya. Dia pakai panggung dangdut. Bagaimana mungkin menguji pikiran di panggung dangdut? Jadi infrastruktur politik itu betul-betul kacau. Jadi kita mau perbaiki itu. Karena itu saya beredar terus di semua kampus berupaya untuk yang memberi semangat bahwa kampus harus kembali di dalam wilayah politik. Karena dia hanya di kampus kita bisa tapis kualitas intelek seseorang. Oke. Iya. Dosen sudah, mahasiswa sudah, tamu sudah. Saya mau BEM dari luar dulu. BEM dari luar mana ini? Banyak ya. Ayo, silakan. Mahasiswa dari luar. Iya. Iya. Sudah? Pegang mic-nya. Silakan berdiri yang sudah pegang mic. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maksudnya perkenalkan diri, nama saya Mary Andani Maja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Kampus lain. Pak, izin bertanya, bagaimana akal sehat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan di dalam demokrasi yang sekarang? Terima kasih. Demokrasi itu
disebut demokrasi kalau ada kompetisi berdasarkan kesetaraan argumen. Di mana kesetaraan itu muncul? Di dalam oposisi. Jadi hanya karena ada oposisi maka demokrasi bisa menghasilkan politik akal sehat. Sekarang Anda hitung sendiri, kalau nggak ada oposisi ya nggak ada, pasti nggak akan ada demokrasi yang sehat. Tapi oposisi, ya udah Pak Prabowo mungkin ikut Pak Jokowi, nggak boleh ada oposisi karena menginginkan ada persatuan. Tapi kita bayangkan misalnya bagaimana misalnya di dalam kabinet kalau ada PKS, ada PKS, ada PSI. PKS sifatnya religius, PSI sifatnya sekuler. Bagaimana menguji kebijakan di situ? Kampus harus mengambil posisi oposisi pada akhirnya. Jadi karena itu politik akal sehat itu hanya dimungkinkan kalau ada kondisi yang memungkinkan orang berbeda. Tetapi justru di situ problem kita. Negeri ini didirikan dari dasar perbedaan. Ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Majemuk secara kultur, majemuk secara agama, etnis, pandangan politik. Karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Benar nggak? Sekarang pemerintah balik, dari Pak Jokowi udah balik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Kan ngaco. Lo dasar berdiri negara ini kemajemukan kok. Perbedaan supaya ada persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu ya, itu cara berpikir bego. Bukan goblok, bukan salah, bukan dungu. Karena kita tahu sejarah kita itu dasarnya perbedaan, maka kita perlukan persatuan. Tapi bukan demi persatuan perbedaan dihilangkan. Logikanya begitu cara melihatnya. Jadi kita kondisikan kembali bahwa dasar kita adalah kemajemukan. Jangan halangi orang berpikir majemuk. Demokrasi intinya adalah pikiran, hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang mendandingi dia. Artinya ada banyak versi pikiran. Kan begitu demokrasi. Agama tidak boleh ada versi. Bahkan agama boleh ada versi. Dalam soal-soal muamalat boleh ada versi. Yang akidah nggak boleh ada versi. Tapi yang sosial mesti ada versi. Mengapa demokrasi nggak boleh ada versi itu? Jadi itu dasarnya. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, semangat luar biasa sampai siang hari ini. Oke, masih ada waktu. Ini dialog kita. Bung Rocky antri, Bung Rocky. Keren banget untuk diskusi kita siang hari ini, Bung Rocky. Oke, saya beri kesempatan di sini dulu. Baik, Bung Rocky, siap. Sehat. Saya pertama hari ini bisa membuktikan bahwasannya ada satu ungkapan no Rocky no party itu adalah benar dan nyata adanya. Pertanyaan saya satu, Bung Rocky, judul dari dialog kita ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kalau dari perspektif saya, kata merawat ini artinya demokrasi dan kebangsaan kita saat ini sedang sakit. Saya nggak tahu apakah sakitnya ini sedang koma ataukah masih sakit seperti demam biasa. Dan kemudian kita harus rawat dengan akal sehat. Jujur saja, selama ini kita dipertontonkan dengan akal yang tidak sehat. Terlepas dari apapun itu. Yang jadi satu lagi kekhawatiran dan keprihatinan saya adalah ketika kita bicara demokrasi dan kebangsaan, dan nanti harapan saya Bung Rocky bisa artinya di sini memberikan pencerahan kepada saya. Nilai-nilai etika sudah sangat-sangat ditinggalkan. Kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan.
baik kebrutalan politik maupun kebrutalan daripada tingkah laku elit di atas. Harapannya ke depan, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bisa menyembuhkan itu semua. Tapi Bung, apakah mungkin? Karena kita melihat Pak Prabowo sepertinya nggak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Nah, jadi tolong Bung, berikan pencerahan kepada kami, karena kami masih ingin melihat yang namanya demokrasi dan kebangsaan ini hidup di Indonesia. Kita masih pengen di sini akal sehat bisa hidup di Indonesia. Terima kasih. Oke, kamu pakai istilah brutal tadi berkali-kali. Kata yang sama, brutal, dipakai minggu lalu atau 3 hari lalu bahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Amerika. Dia menuduh langsung bahwa politik Indonesia, terutama kebijakan di bidang ekonomi ekstraktif, itu brutal. Bayangin, Menteri Amerika, artinya dia mengambil sinopsis dari rakyat Amerika bahwa Indonesia brutal di dalam soal terutama nikel itu kan, nikel. Kenapa? Karena bagi dia nikel itu diperoleh dengan mempekerjakan secara tidak layak buruh dan anak-anak tuh. Bayangin, serius dia sebutkan itu. Saya perhatikan bahwa kehidupan kita sekarang itu bukan sekedar diamati oleh BEM, tapi juga oleh beberapa pemerintah superpower. Sebelumnya Amerika mengeluarkan bill atau act, itu hukum regulasi baru yang berlaku lintas negara. Bayangin, yurisdiksi Indonesia dia langgar. Undang-undang baru KPK Amerika akan menuntut pejabat di Indonesia kalau dia terlibat bribery dengan perusahaan di Amerika. Jadi kalau ada perusahaan di Amerika menyogok pemerintah Indonesia, pejabat misalnya, menteri atau dirjen, maka KPK Amerika bisa menangkap warga negara kita bahkan dalam jabatan resmi pemerintah. Ada yang pergi lagi belanja di Singapura, ditangkap aja sama KPK Amerika atas dasar global humanity, karena dianggap korupsi itu adalah urusan planet. Jadi tidak boleh dihalangi, hanya bilang ini yurisdiksi Indonesia, nggak bisa. Sangat mungkin juga Pak Jokowi ditangkap kalau lagi makan-makan di Malaysia misalnya. Karena kasus-kasus yang selama ini dipersoalkan terhalang oleh sistem hukum kita. Gugatan PDIP terhadap Gibran masih ditunda oleh PT UN yang seharusnya diucapkan. Tapi kalau nanti ya masih ada peristiwa politik. Loh, justru itu yang ditunggu oleh publik internasional. Karena sebelumnya 3 bulan lalu Indonesia sudah dihakimi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Swiss bahwa Indonesia berbuat curang dalam demokrasi dengan mengajukan Gibran. Itu intinya. Jadi kita malu bukan karena kita sendiri yang tahu. Publik internasional lihat itu sebagai ini Indonesia apa ya? Negara apa itu? Ada hukum, ada demokrasi. Tapi semuanya dilanggar oleh ambisi dinastikal dari tadi Mulyono. Kan itu yang terjadi kan. Nah karena itu memang semua yang Anda ucapkan itu ada di dalam pikiran kita. Tapi problemnya adalah bisa nggak kita titipkan ini pada Presiden Prabowo? Itu kan masalahnya. Ya bisa kalau kita dari awal kita kontrol kekuasaan itu. Kan kamu ya nggak bisa, ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita tetap mesti anggap bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi dari segi itu teman-teman mahasiswa, saya kira juga teman-teman mahasiswa se-Indonesia ini dalam minggu ini akan ada demo lagi untuk mempersoalkan legitimasi dari pemerintahan Prabowo. Dan itu akan dilindungi oleh hukum internasional bahwa siapapun yang mengucapkan prinsip demokrasi tidak boleh dipidana. Ada hukum baru lagi, siapapun aktivis yang bekerja membela lingkungan tidak boleh dipidana.
Jadi ada perkembangan baru dalam moral hukum internasional, terutama soal demokrasi, korupsi, dan lingkungan. Lingkungan itu akan dilindungi seluruh dunia atas prinsip lingkungan Indonesia itu bukan punya Indonesia, punya planet bumi. Karena itu kita terikat pada perjanjian-perjanjian Paris, Glasgow, Tokyo, segala macam untuk menurunkan suhu 1,5 derajat, dan itu udah gagal. Indeks korupsi kita sekarang 32. Bayangin, zaman SBY masih 41, sekarang 32. Cara membacanya begini, 32 artinya dari 100 orang tinggal 32 yang jujur. Itu indeksnya 32. Jadi kita betul-betul negara yang dengan tiba-tiba bisa hancur, bisa jatuh. Jadi betul yang diucapkan tadi, kita harus pada akhirnya, saya SBY teman diskusi saya, Pak Prabowo teman diskusi saya, tapi itu kan diskusi itu, kekuatan rakyat dan mahasiswa, dosen, intelektual, masyarakat sipil harus bersama-sama kasih tahu kami tidak menghendaki Indonesia runtuh hanya karena kabinet ini tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada human rights, tidak peduli pada kebebasan akademis. Itu semua yang akan, saya kira minggu ini akan banyak petisi semacam itu, karena setelah kabinet diucapkan maka kritisisme akan dimulai lagi tuh. Bisakah dihentikan? Nggak mungkin dihentikan. Semua hal yang menyangkut kepentingan demokrasi pasti akan diwariskan dari senior ke junior, oleh OKP, mahasiswa, masyarakat sipil. Jadi saya tetap percaya bahwa lingkungan kritis itu masih akan tumbuh dan harus ditumbuhkan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dharma Jaya, the best! Dharma Jaya, the best! Dharma Jaya, the best! Luar biasa siang hari ini, keren banget. Masih banyak sekali pertanyaan ataupun dialog ini masih ingin terus berlangsung sebenarnya Bung Rocky. Tapi sayang, waktunya terbatas. Kok dibatasin sih Mbak katanya? Kenapa Bung? Boleh tambah 2 lah. Boleh tambah 2. Oh, ini atas izin Bung Rocky ya panitia. Panitia ini atas izin Bung Rocky diperbolehkan 2 pertanyaan. Oke. Ada dosen. Baik. Oke. Masih semangat kawan-kawan mahasiswa? Oke. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Oke, Bung. Perkenalkan namaku Dinda Boris. Cek. Di sini aku mau bertanya, Bung, terkait merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Menurutku tema hari ini sedikit meragukan, karena semakin hari kan kita selalu meragukan demokrasi di bangsa kita sendiri. Karena kita ketahui kawan-kawan semuanya, demokrasi kita sudah cacat dari pemilu 2024 kemarin. Karena atas kepentingan orang-orang tertentu. Nah, pertanyaanku Bung, ada 2. Hari ini kelompok elit itu kan yang memiliki kekuasaan Bung. Dan oligarki seringkali memonopoli proses politik dan mempengaruhi jalannya pemilu. Dan kita sadari kawan-kawan hari ini itu selalu terjadi, bukan hanya di Lampung saja, tetapi di provinsi-provinsi lain. Nah, dengan dampaknya yang seperti ini Bung, ini kan berkurangnya partisipasi politik masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi kita. Kalau berbicara selalu demokrasi, kita ketahui bahwa demokrasi kita ini sudah cacat. Nah, yang kedua Bung, ini agak sedikit melenceng dari tema kita hari ini. Pertanyaanku, apa sih Bung kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Indonesia? Karena yang kita ketahui bahwa perempuan itu selalu dibatasi ruang-ruang bergeraknya Bung. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Penuh semangat, penuh berapi-api memperjuangkan hak-hak perempuan ini. Silakan Bung Rocky. Tadi saya terangkan bahwa seluruh parameter tentang demokrasi berhenti itu, bukan lagi bertumbuh. Tapi
tadi buzzer-buzzer Jokowi bilang, Jokowi bekerja keras untuk menghasilkan demokrasi. Yes. Indeks demokrasi kita drop terus, tapi buzzer bilang begitu. Sekarang coba kita lihat, Jokowi dalilkan dia sedang bekerja keras menghasilkan demokrasi. Jokowi terpilih 2014. Setelah 14 tahun Indonesia demokrasi. Kan Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi kalau indeksnya turun, itu artinya turunnya terjadi di zaman Jokowi. Bukan dia yang naikin indeksnya. Yang bikin kita demokrasi pertama-tama adalah Habibie. Dia bubarkan Departemen Penerangan yang sekarang berubah jadi Kominfo, karena itu dianggap departemen untuk propaganda doang. Padahal Habibie adalah anak politiknya Soeharto. Habibie memulai demokrasi dengan menimbulkan kembali ide untuk memperbanyak partai politik. Zaman Habibie partai politik tumbuh lagi. Gus Dur meneruskan demokrasi itu. Dibangun perlahan-lahan kepercayaan bahwa kita setara di dalam pengucapan kritik. Nggak ada Gus Dur membungkam orang walaupun sekeras-kerasnya, apalagi memenjarakan. Diteruskan oleh Ibu Mega, diteruskan oleh SBY. SBY jadi tokoh demokrasi dunia karena bicara tentang kemajuan demokrasi Indonesia. Sampai sekarang SBY masih muter-muter ceramah tentang demokrasi. Tiba-tiba indeks kita turun, maka kesalahannya ada pada SBY, ada pada Ibu Mega, ada pada Gus Dur, ada pada Habibie. 5 orang ini bersalah karena membuat demokrasi tidak maju, sehingga harus dimajukan lagi oleh Jokowi. Kan ngaco. Justru di zaman Jokowi tahanan politik bertambah. Jadi indeks demokrasi dunia menunjukkan bahwa di era Jokowi demokrasi kita justru merosot kembali. Bagaimana menghidupkan ulang? Ya pastikan tadi kompetisi itu sehat. Dan itu nggak terjadi. Jadi kita kembalikan bahwa hak rakyat itu harus diucapkan bahkan dengan demonstrasi itu. Hanya itu cara mengembalikan demokrasi. Diandalkan di mana? Ya di parlemen diandalkan. Nggak bisa. Semua anggota parlemen sekarang punya wakil di kabinet. Kecuali PDIP itu. Nasdem menolak masuk kabinet. Jadi kita perkuat demokrasi dengan membackup sistem ini melalui kampus, melalui masyarakat sipil. Itu poinnya. Yeah, soal gender, saya percaya bahwa kita perlahan-lahan mengingatkan pada, mungkin Pak Prabowo mengerti diperlukan perempuan, maka ada beberapa perempuan dipanggil, Ibu Vero, Ibu 3-4 perempuan. Tetapi itu mesti jadi penanda bahwa agenda gender itu mesti terbaca di dalam perencanaan anggaran. Itu dasarnya kan. Jadi kalau kita lihat misalnya anggaran tentang kesehatan, anggaran tentang pendidikan, anggaran tentang makan siang segala macam itu melampaui anggaran tentang persenjataan, tentang infrastruktur, maka kita anggap oke. Di situ ada gender perspektif. Ya itu aja. Ditunggu aja dalam 100 hari ini, kalau nggak ada kebijakan itu berarti gender akan dikurangi lagi porsinya. Maka mulailah bergerak lagi. Oke. Oke, silakan penanya terakhir. Silakan. Yang sudah pegang mic di depan. Silakan, Pak. Sebelah Pak Suratno, ya sebelah Pak Suratno. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tapi pun izin Bung Rocky Gerung, saya Sobir Toib. Usia saya baru 46, kira-kira selisih sedikit dengan Bung Rocky Gerung. Menarik diskusi kita pada siang hari ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kita teringat dengan para pendiri-pendiri bangsa, bahkan pemikir-pemikir kelas dunia yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada eranya dianggap gila, tapi kemudian di era belakangan dia dianggap sebagai pahlawan. Mudah-mudahan Bung Rocky Gerung ini pemikiran-pemikiran kemarin itu yang dianggap gila sekarang justru menjadi pahlawan esok hari. Dan Bung Rocky, kita demokrasi ini kan harus dibangun dengan 3 pilar.
Pilar kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif bagus juga kalau dilahirkan atau melahirkan legislatif bagus, dan penegak hukum yudikatif yang selama ini kita lihat juga sama, juga turut menggerogoti demokrasi. Dan tentu Bung Rocky Gerung, kita ini masyarakat timur, wabil khusus Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Saya ada ungkapan sebuah hadis ini, kawan-kawan semua, ad-dinu wal akal, agama itu rasional, la dina liman la aklalah, tidak beragama bagi yang tidak berakal. Artinya apa? Demokrasi yang harus dibangun dengan akal sehat ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, tetapi banyak yang kita tidak menggunakan akal sehat. Saya yakin Bung Rocky Gerung teriak-teriak tentang penggunaan akal sehat ini. Ada ungkapan dungu dan segala macam yang kita saksikan di media mainstream, dan ini juga saya kira banyak kita menanggalkan akal sehat kita untuk sebuah kepentingan. Dan tentu tadi kalau Bung Rocky Gerung, kita harus menjadikan universitas perguruan tinggi ini sebagai orang-orang yang menggunakan akal sehat. Pertanyaannya, seberapa besar universitas atau panggung perguruan tinggi itu menggunakan kebebasan mimbar ini dalam rangka melihat dan menyorot tentang perjalanan demokrasi? Kita ingat Bung Rocky, mungkin karena Bung Rocky juga pengajar filsafat, ada ungkapan dari seorang filosof Prancis, René Descartes atau René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka ada. Artinya bahwa ketika mereka melahirkan undang-undang, melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak menggunakan akal sehat, sama saja mereka tidak ada. Dan kita juga hadir di tempat ini karena kita ada. Kita sadar betul masuk ke ruang ini ketemu Bung Rocky Gerung dan ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran. Minimal kita sharing dan kita mendengar pemikiran-pemikiran Bung Rocky Gerung. Saya kira itu Bung Rocky Gerung, hanya sharing dan silahkan ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dimohon tenang. Bisa tenang sebentar mahasiswa. Oke, kita kumpulkan semua pikiran di sini. Dan pada akhirnya ada pertanyaan filosofis semacam itu. Kemana cogito kita? Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Yang terjadi bukan cogito ergo sum. Cogito interruptus. Cogitonya terputus. Diputus oleh arogansi politik. Itu yang terjadi kita. Jadi saya ingin forum mimbar akademis ini dimuliakan sebagai tempat berpikir alternatif. Siapa pemilik mimbar akademis? Semua orang yang punya dalil di Civitas Akademika wajib memakai mimbar ini. Mimbar ini bukan waktu Plato bikin akademia, mimbar akademis itu mimbar dari semua orang yang punya dalil. Ini bukan punya guru besar, bukan punya rektor. Ini punya mahasiswa juga yang punya dalil. Kalau Anda punya dalil, katakan, saya punya dalil Pak. Saya ingin ucapkan itu di mimbar akademis. Nggak boleh ada yang halangi. Apalagi intel masuk, polisi masuk, terus nggak boleh bicara. Jadi kita mesti pastikan bahwa bagian paling indah dari politik adalah percakapan antar warga negara. Bagian paling bermutu dari kampus adalah pertengkaran metodologi. Jadi kita ulangi, negeri ini didirikan oleh banyak perspektif. Dulu ada yang ingin negara ini tumbuh sebagai negara Islam, dibatalkan oleh Hatta dalam perdebatan. Bahwa oke, kalau negara Islam nanti ada banyak kemajemukan juga yang akan merasa tertekan. Oke, demi akal sehat jangan pakai negara Islam. Pakai negara yang berketuhanan, cukup itu. Karena itu 7 kata setelah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Bukan esensinya yang dihapus, tapi sifat demokrasi yang dimunculkan.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diperlukan untuk mengatakan bahwa ada kesetaraan antar manusia lepas dari perbedaan identitasnya tuh. Sila ketiga, persatuan, supaya ada kemungkinan kita untuk menahan kekuatan asing, dan karena itu pusat persatuan kebangsaan. Tapi sekarang misalnya kalau saya pergi ke Papua, saya tanya pada mereka, kalian pro Pancasila nggak? Pro. Mana lebih penting bagi masyarakat Papua, sila kedua atau sila ketiga? Bagi mereka lebih penting sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan argumen yang kuat. Tidak ada gunanya persatuan kalau kemanusiaan tidak beradab. Kalau saya datang ke Lampung sekarang hari ini, mana lebih penting? Persatuan sila ketiga atau sila kelima? Saya yakinkan lebih penting sila kelima. Karena ada ketidakadilan sosial, itu yang akan menjadi penyebab dari berantakannya persatuan. Jadi kita uji dalil itu di forum akademis. Kita nggak bisa uji forum itu di dalam munas partai, nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tahu bahwa masih banyak pertanyaan, tapi saya masih ada agenda yang sama. Dan demi itu, saya ingin tinggalkan forum ini dengan menganggap bahwa hasil pembicaraan ini harus mengendap sebagai proposal pertama untuk diucapkan bahwa akal sehat harus mendahului komposisi kabinetnya Prabowo. Luar biasa. Yeah. Apa yang terjadi? Semua orang euforia, saya dapat jabatan, iya. Tapi lupa bahwa negeri ini republik, harus menghasilkan kebijakan yang basisnya akal sehat, bukan akal bulus tadi. Jadi sekali lagi, saya minta maaf karena waktunya terbatas, tetapi saya tidak akan minta maaf kalau saya mengucapkan hal-hal yang membahayakan di forum ini. Sering kali saya dikritik bahwa jangan dengerin Rocky Gerung. Dia bicaranya itu menyesatkan. Oh ya, saya bilang benar. Hari ini saya pastikan kalian akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih, keren banget. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!